Hai semuanya, kembali lagi di sini. Mungkin di antara kalian pernah bertanya, mengapa sih pendapatan atau GDP suatu negara bisa naik dan bisa turun? Pertama, kita perjelas dulu, apa itu GDP? GDP adalah biasa disebut Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Ini juga sering disebut pendapatan negara, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu 1 tahun. Penyebab GDP atau pendapatan bisa naik karena perusahaan atau orang bekerja sehingga menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang lebih banyak. GDP bisa turun karena perusahaan atau orang bekerja menghasilkan atau menjual lebih sedikit barang dan jasa. Lalu, apa yang mempengaruhi perusahaan atau orang menghasilkan lebih banyak atau lebih sedikit barang dan jasa? Yang mempengaruhi adalah permintaan. Kalau permintaannya naik, maka perusahaan atau orang menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak. Begitu juga pula sebaliknya. Lalu, apa yang mempengaruhi permintaan? Yang mempengaruhi permintaan adalah harga. Bila harga naik, maka transaksi tentu membutuhkan jumlah uang yang lebih banyak. Tetapi jumlah persediaan uang yang beredar di masyarakat tetap. Karena jumlah persediaan uang yang beredar tetap, maka jumlah barang dan jasa yang dihasilkan akan lebih sedikit. Untuk mempermudah pemahaman, contoh sebagai berikut. M sama dengan jumlah uang yang beredar. Y sama dengan berapa barang yang dapat dijual atau dihasilkan. Dan P sama dengan harga. Diketahui, uang yang beredar di masyarakat atau M sama dengan 20.000 lembar. Bakso yang dapat dijual sama dengan 20 mangkok, maka harga satu mangkok bakso atau P sama dengan Rp1.000. Misalnya, jika harga satu mangkok bakso menjadi Rp2.000, karena harga tepung bakso naik, katakanlah produksi tepung di Indonesia gagal panen, hingga membeli tepung dari luar negeri yang lebih mahal. Maka jumlah semangkok bakso yang dapat dijual adalah 10 mangkok. Kenaikan harga ini disebut supply shock karena outputnya menurun. Nggak cukup uang untuk menjual atau menghasilkan 10 mangkok bakso lagi. Artinya, dengan jumlah uang yang tetap, kalau harga tetap, maka jumlah mangkok bakso yang bisa dijual atau dihasilkan adalah hanya 10 mangkok bakso. Artinya, transaksi ini harusnya membutuhkan lebih banyak uang. Lalu, mengapa harga naik, penjualan bakso mesti berkurang? Ya memang dalam jangka pendek, harga menentukan output. Sementara dalam jangka panjang, harga tidak mempengaruhi apa-apa dalam produksi. Dalam jangka panjang, harga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar dan GDP itu sendiri. Tetapi dalam jangka pendek, hargalah yang mempengaruhi penjualan. Nah sekarang, kebijakan apa yang dapat mempengaruhi agar pendapatan naik lagi atau turun? Penyebab pendapatan turun adalah karena permintaan turun. Permintaan turun karena harga naik. Harga naik karena persediaan uang beredar tidak bertambah pada saat harga naik. Maka caranya adalah tambahkan jumlah uang yang beredar atau uang yang dicetak kembali ke masyarakat dengan jumlah uang beredar yang bertambah menjadi 40.000 lembar, maka dengan harga semangkok bakso yang dibuat 10 mangkok kini bisa dibuat dengan jumlah 20 mangkok. Jadi, uang yang beredar 40.000 lembar, harga semangkok bakso sama dengan Rp2.000, maka jumlah semangkok bakso yang dapat dijual adalah 20 mangkok. Sama seperti pada contoh diketahui di awal. Otomatis, penjualan yang sudah dihasilkan akan menjadikan pendapatan kita atau suatu negara juga nantinya. Nah, bagaimana rekan semuanya? Sudah lebih memahami mengapa pendapatan suatu negara bisa naik dan bisa turun? Walaupun demikian, sebenarnya ada beberapa faktor lagi yang mempengaruhi pendapatan negara naik atau turun, namun kita akan jelaskan kemudian ya. Oke, subscribe terus video kita agar kita bisa menyajikan konten terbaik berikutnya. Dan jangan lupa membagikan video ini kepada rekan kalian semua ya. Oke, sampai jumpa. Good luck untuk kita semua.